Shalom, saudara. Hari ini hari Imlek. Seringkali banyak orang Kristen yang bertanya-tanya, bolehkah orang Kristen merayakan Imlek? Saudara, kita harus tahu bahwa Imlek artinya selamat tahun baru atau kebahagiaan baru. Im artinya bulan, Lek artinya penanggalan, yang artinya kalender baru. Imlek juga disebut Chunji, yang berarti festival musim semi, dirayakan setelah berakhirnya musim dingin sebagai tanda bahwa mereka akan memulai bercocok tanam. Apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Kristen Tionghoa tetap boleh merayakan Imlek meskipun mereka telah memeluk agama Kristen. Sebab perayaan Imlek bukanlah perayaan agama tertentu, melainkan perayaan kebudayaan leluhur yang sudah berumur lama sekali. Dengan demikian, mereka tidak harus kehilangan identitas etnisnya. Jadi Imlek bukan hanya untuk orang Buddha atau Konghucu. Hanya setiap orang Kristen yang mau merayakan Imlek harus memperhatikan beberapa hal. 1. Ulangan 11 ayat 16 berkata, hati-hatilah supaya jangan hatimu terpujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Orang non-Kristen mereka menyembah naga atau liong. Jagalah jangan sampai orang Kristen terjebak ikut-ikutan menyembah liong atau memakai ornamen naga, karena hal ini akan menyakiti hati Tuhan. Yang kedua, Yesaya 8 ayat 19, dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Sebagai orang Kristen, kita bukannya tidak boleh ziarah ke makam. Jangan berdoa atau berbicara dengan arwah di makam atau di kuil kepada leluhur atau orang tua yang sudah mati. Membawa bunga atau membersihkan lahan makam boleh-boleh saja, karena di dalamnya ada jenazah orang yang kita kasihi. Yang ketiga, Keluaran 20 ayat 3 dan 4. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yang tidak boleh dilakukan orang Kristen saat Chinese New Year adalah jangan menyembah patung atau gambar berhala. Keluaran 20 ayat 5 berkata, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Semeriah apapun Imlek, jangan sampai kita terkecoh kan terbawa arus, lalu kita pikir gak apa-apa, toh cuma setahun sekali. Yang keempat, 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah, jangan mempercayakan tahayul dan sio. Ini yang harus kita tanamkan, yang harus kita lakukan saat Imlek. Yang pertama, Ulangan 16 ayat 14, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang ada di dalam tempatmu. Saling mengucapkan selamat dengan penuh sukacita terhadap keluarga, baik yang ada di rumah maupun yang di luar rumah, termasuk pekerja, teman jauh dan dekat. Itu adalah hal yang baik. Roma 15 ayat 29 bilang, dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Bagi-bagikan berkat atau angpau itu tidak dilarang.
Lukas 1 ayat 43 berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, mengunjungi keluarga khususnya yang lebih tua, berkunjung ke makam orang tua, itu tidak dilarang. 1 Samuel 20 ayat 5 berkata, lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Dalam keseharian kita mungkin terlalu sibuk. Pakailah waktu di bulan yang baru ini untuk bisa makan bersama-sama dengan keluarga dan teman-teman. Yeremia 10 ayat 14 berkata, setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya, sebab patung tuangannya itu adalah tidak ada nyawa di dalam. Waktu Imlek, berhati-hati dalam memilih hiasan rumah. Sebaiknya kita tidak membuka celah. Pilihlah ornamen-ornamen yang tidak menggambarkan berhala, karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Selamat merayakan Imlek. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.